Ya, 1900 tercipta sampai saat ini kurang lebih sebagai areal tertinggi, dan pertanyaannya tentunya apakah ini memang mentok di angka tersebut atau memang nantinya akan melebihi areal tersebut. Oke, kalau Anda ingat dengan apa yang sempat kami sampaikan, baik itu di webinar maupun dengan buletin yang sempat atau sudah dirilis di pekan lalu, maka Anda tinggal baca di situ keterangannya, ada poin-poin yang memang menjadi penyebab kenapa gold masih layak untuk terjadi rally. Salah satunya seasonal event yang kembali kami kemukakan setiap kesempatan, di mana setiap akhir tahun dan juga awal tahun ada kecenderungan emas mengalami kenaikan. Dan itulah yang saya ingin Anda manfaatkan dengan sangat baik. Tentunya akhir tahun ini tidak ada berita negatif yang sangat layak untuk menghalangi kenaikan gold, karena pagi ini kita mendapatkan berita bahwasanya Donald Trump akhirnya menyetujui atau menandatangani RUU stimulus corona. Namun dengan catatan tentunya Kongres harus kembali menghapus terkait dengan beberapa section yang diinginkan oleh Trump dan dinilai sebagai pemborosan budget, lalu kemudian juga terkait dengan dana stimulus check yang semula $600 per orang, Trump menginginkan untuk dinaikkan menjadi $2.000 per orang. Dan itulah yang akan kita lihat di Senin malam waktu setempat atau kurang lebih di hari Selasa pagi hari. Apakah Kongres akan menaikkan angka tersebut atau tidak? Lalu bagaimana kalau misalkan tidak terjadi? Dan lalu bagaimana dengan hak veto yang bisa saja dilakukan oleh Donald Trump? Well, secara normal, kalaupun misalkan veto tersebut dilakukan oleh Donald Trump, maka kemungkinan potensinya akan bisa dengan mudah dimentahkan dikarenakan proses untuk mencapai kesepakatan RUU tersebut ternyata meraih suara mayoritas. Yang artinya, kalau dengan suara mayoritas tersebut, otomatis veto yang dilakukan oleh Presiden akan mentah dan sia-sia. Tapi Trump memiliki kesempatan tersebut dikarenakan posisi yang sangat menguntungkan bagi dia adalah menekan Kongres di akhir masa periode kepemimpinannya. So, kita akan lihat semuanya berakhir dengan sangat manis dan tentunya gold sangat layak untuk terjadi rally lanjutan. Kita lihat technical view 28 Desember 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 28 Desember 2020 per jam 10:47 waktu Indonesia bagian Barat. Kembali dengan outlook dari DXY atau indeks dolar yang sampai saat ini ternyata kembali dalam fase tekanan. Persis dengan apa yang sempat kita sampaikan di pekan lalu ya. Sebelum memasuki sesi libur, saya sempat mengatakan bahwasanya kejadian kenaikan bisa saja nantinya akan dilawan kembali dengan faktor tekanan yang lebih dominan. Tentunya terkait dengan pembahasan stimulus dan juga terkait dengan Brexit yang ternyata berhasil mencapai kesepakatan di malam Natal atau sebelum Natal. Nah, kemudian kalau kita lihat dari candlestick ini menandakan potensi penurunan akan berlanjut, lalu big trend masih tetap dalam fase tekanan, jadi harus berhati-hati. Apapun yang terjadi dengan spike ataupun konsolidasi kemungkinan masih relatif terbatas. Ini adalah terkait dengan kebijakan moneter yang dipilih oleh Fed dengan mencantumkan target suku bunga rendah dalam beberapa tahun ke depan, kurang lebih sampai akhir 2023. Kemudian kalau kita lihat dari grafik H4-nya sendiri, lagi-lagi areal garis kuning atau trendline kuning yang menunjukkan potensi pergerakan relatif tertahan di area tersebut. Beberapa kali Anda lihat di sini, ya ini adalah pertama kalinya spike, lalu kemudian dia ternyata gagal untuk sustain di atas, kemudian tertekan kembali, kemudian dicoba kembali dan gagal kembali, sehingga kemungkinan potensi tekanan masih tetap berlanjut dan dominan. Dan persis juga dengan apa yang sempat disampaikan, bahwasanya garis kuning ini cukup relatif kuat. Selama dia tidak sustain di atas, maka kemungkinan potensi untuk kembali ke dalam fase tekanan tersebut masih terbuka lebar. Nah, kali ini kalau lihat dari pergerakannya, bagian atas saya asumsikan sejajar atau let's say dengan flattening ke arah bawah, kemudian area bawahnya sendiri adalah sustain atau konsisten dengan area low yang sama. Artinya apa? Artinya dengan kemungkinan potensi ini mirip dengan potensi descending triangle, yang berarti kemungkinan potensi tekanan tidak akan terhindarkan dan potensi support tersebut bisa saja ditembus kembali. Kemudian kalau dilihat dari grafik H1 juga hal yang sama. Setelah kita menggunakan areal garis support, areal biru, ternyata dia sempat ditembus, lalu kemudian dites kembali, gagal, dites kembali, gagal, dan kali ini pun sama. Nah, kalau saya perbesar seperti ini, terfokus dengan zonasi di sudut terakhir ya. Kalau kita lihat dari zonasi di sudut terakhir, saya asumsikan ini left, ini head, ini adalah right shoulder, maka neckline pun sudah ditembus, sehingga kemungkinan potensi penurunan masih akan berlanjut, meskipun ini sedang menguji areal support historical price. Tapi saya asumsikan saja ini sama saja dengan
dengan neckline. Jadi harap berhati-hati dengan penembusan, maka kemungkinan potensi hari ini kita tetap akan melihat sebagai kesempatan untuk mencari area buy on dip untuk currency ataupun untuk gold tentunya yang berlawanan dengan kondisi dari dolar. Technical view gold 28 Desember 2020 per jam 10.59 menit waktu Indonesia bagian barat, high 1900.00, low 1883.60 dan running price 1895.00. Selamat untuk Anda yang berhasil memanfaatkan apa yang sempat kita sampaikan di akhir pekan lalu, lebih tepatnya sebelum libur Natal. Kami sempat menyarankan untuk Anda manfaatkan setiap dip yang terjadi karena kemungkinan peluang rally tetap akan berlanjut sampai setidaknya di awal tahun atau bahkan menjelang Imlek. Kurang lebih hari ini dengan kemunculan kembali 1900, apakah dia sustain di atas atau tidak? Saya kembali ingatkan kepada Anda, kita dalam target inverse head and shoulder. Dan saya ulangi kembali bahwasanya dua area resisten ataupun support jika berhimpitan dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam area yang bersamaan, maka area tersebut akan menjadi area resisten ataupun support kuat. Dan kali ini terdapat di bagian area resisten atau bagian atas. Anda bisa lihat di sini, area garis biru berada di zona 8 atau 19.05 atau 1906, itu berarti tepat dengan areal yang pernah tercapai di tanggal 21 Desember yang lalu dengan mencatatkan areal tertinggi 1906.60. Kalau ini berhasil tembus, maka kita akan melihat peluang 1920 atau bahkan lebih tinggi, jauh lebih dominan. Bahkan areal tersebut jauh cenderung lebih mendekati kepada target 50% dari areal inverse head and shoulder kita. Nah, di bagian yang lain, inverse head and shoulder terpisah. Anda bisa lihat di sini clearly 1924.70 itu adalah target 50%, sementara target utamanya adalah 1983. Ini menandakan kalau misalkan ternyata dengan pernyataan ataupun statement-statement yang bermunculan terkait dengan RUU stimulus yang ternyata menurut rumor Trump sudah menandatangani, maka peluang untuk area seasonal event sudah sangat layak untuk terjadi, dan itu berarti untuk 2 atau 3 bulan ke depan potensi kenaikan masih akan tetap ada. Sesuai dengan apa yang sempat kami sampaikan, juga beberapa poin, beberapa alasan yang tercantum di dalam buletin kuartal pertama 2021 yang baru saja dirilis di pekan lalu. Oke, kemudian areal target yang sudah ada, lalu kemudian ini inverse head and shoulder, artinya untuk target hari ini juga tetap akan mengalami kenaikan. Nah, permasalahannya adalah pagi tadi kita sudah melakukan area buy on dip di kisaran 1882 ataupun 1884, which is already high to 1900. Nah, sekarang kita akan mencari areal kedua. Oleh karenanya kita butuh bantuan dari grafik H4 untuk potensi selanjutnya, di mana kalau Anda lihat di sini, potensi spike yang terjadi terhalangi atau terganggu dengan zonasi biru sebagai areal resisten. 1896, 1898, saya rasa itu akan menjadi area batu sandungan, lalu kemudian 1906 juga sama. Kalau misalkan kita lihat, ini mirip atau mengkhawatirkan seperti halnya yang terjadi sebagai double top. Kalau misalkan itu terjadi, maka potensi penurunan bisa saja kembali kepada area 1882 atau bahkan 1883. Tapi kalau kita perkecil, maka area kemungkinan-kemungkinan ini bisa saja justru adalah kesempatan untuk mendobrak zona 1896, lalu kemudian sustain di atas 1900, dan kita akan melihat 1910, 1912, bahkan sampai 1928 atau 1930. Sementara area support, kalau misalkan ternyata gagal, maka kemungkinan 1880, kemudian 1882 itulah zonasi kita yang kemarin sempat kita gunakan juga. Kemudian zonasi berikutnya adalah 1869 dan 1861 sebagai area supportnya. Sementara di grafik H1, kalau kita lihat dari potensi pergerakan di pekan lalu, kita sempat terbantu oleh garis trendline biru ini. Ya, ini memang sangat-sangat mujarab. Kalau misalkan Anda lihat dari potensi pergerakan beberapa waktu terakhir, cenderung mengalami kenaikan, dan itu adalah stabil, sustain. Kemudian zonasi dari expanding wedge juga kita sempat temukan yang akhirnya berhasil beberapa waktu lalu untuk kita manfaatkan pula, dan itu pun sudah berhasil tembus zona resistennya. Nah, kali ini dengan dibantu Fibonacci retracement yang juga bisa kita gunakan untuk mengukur area atau potensial buy on dip berikutnya. Kalau tadi kita sempat menggunakan 1882, 1884 dengan pertimbangan adalah zonasi biru di grafik K4 tadi. Tapi kali ini di grafik H1 saya akan menggunakan baik itu 38.2%, 50%, 61.8%, atau Anda juga bisa saja menggunakan 23.6%. Yang artinya kalau misalkan berdasarkan Fibonacci retracement ini, buy on dip untuk Anda alternatifnya adalah berada di 1892 atau di 1888
atau 1884 atau 1881? Well, of course, kalau saya asumsikan seperti ini, bisa saja saya hanya mengandalkan zona 23,6% dan 38,2%. Tapi tunggu dulu, ini adalah area Fibonacci retracement yang saya tarik dari area terendah 1869 di pekan lalu. Bagaimana kalau misalkan kita tarik dari titik terbawah yang terjadi pagi hari tadi, yaitu area pembukaan yang berada di 1883,60 area terendahnya. Oke, kalau itu yang terjadi, maka 50%-nya akan berada di 1891 ataupun 1893. Artinya, di sini adalah kesempatan untuk Anda melakukan buy on dip di kisaran 1891 ataupun 1893 dengan TP pertama kemungkinan berada di kisaran 1897, TP kedua berada di sekitaran 1905 atau 1906. Dan stop loss tentunya tetap harus digunakan kurang lebih di kisaran 1886.00. Ini semua kembali kepada Anda. Yang pertama, cara saya tadi adalah menarik dari area yang sempat terjadi sebagai area bottom terakhir di pekan lalu, yaitu 1869. Kalau ini yang kita gunakan, maka Anda menjadi pilihan di area 1888 ataupun 1892. Oke, terkait dengan Fibonacci retracement, pada kesempatan di bulan Januari kita akan bertemu dengan membahas webinar series dari Trader Incubator dengan topik bahasan adalah terkait dengan Fibonacci retracement. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.